Recording in progress. Oke, jadi materi ini adalah tentang Human Resources Management and Payroll Cycle. Ini adalah kelanjutan dari setelah kita dapat dana, itu kan kita belanja ya. Nah, perbelanjaannya itu bukan cuma di expenditure cycle, karena itu mah belanja non human resource. Seperti apa misalnya aset gitu ya. Nah, tapi untuk melakukan produksi kan kita perlu orang dan orang itu perlu di-hire, perlu dibayar gitu ya. Nah, dikelola juga. Oleh karena itu ada satu siklus yang khusus gitu membahasnya, yaitu adalah human resource atau disebut juga payroll cycle ya. Oke, jadi kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang expenditure, revenue, kemudian ada lagi production, itu basic activities-nya rata-rata 4 ya, 4 basic activities. Kalau sekarang kita lihat di sini human resource management process itu cukup banyak prosesnya. Tapi kalian nggak usah ngafalin satu-satu ya. Intinya apa? Intinya proses payroll itu dimulai dari awal karyawan itu di-hire atau direkrut sampai selesai dari perusahaan itu. Jadi all about ngurusin karyawan, ya. You name it lah, apa. Ketika dia direkrut, berarti kan ada proses seleksi dulu. Seleksi ngeluarin biaya enggak? Ngeluarin biaya. Dan itu perlu di-manage, ya kan? Setelah diseleksi, direkrut gitu ya, dapat nih pegawai baru. Tapi kan dia nggak langsung jadi pegawai tetap dong. Ada percobaan dulu gitu ya. Ada kontrak dulu. Terus apa lagi? Namanya karyawan itu perlu dikasih pelatihan ya. Mungkin kayak sekarang kalian mungkin bisa bisa lihat ya banyak sekali pegawai-pegawai yang bekerja di bank itu latar belakang pendidikannya bukan accounting ya, malah banyak orang sains, orang teknik, apalagi pertanian, tata boga ada. Tapi tentunya di sana mereka nggak masak ya kan? Apa yang dikerjain sama ya, ngitung uang gitu ya. Kemudian ya pekerjaan-pekerjaan di bank lah seperti apa. Nah, dengan latar belakang pendidikan yang beda-beda itu gimana ya cara menyamakannya? Lewat pelatihan. Tuh ya. Setelah dikasih pelatihan, kurang lebih ya rata-rata sih ya, rata-rata ada mingguan, ada bulanan gitu ya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun, tergantung jenjang karir yang dipilih gitu. Yang ketiga adalah job assignment. Job assignment itu adalah penugasan, penempatan. Tiap orang itu di mana gitu. Kalau di bank misalnya, kalau dari lulusan SMA, kayaknya SMA udah nggak ada ya sekarang. Lulusan D3 gitu ya, atau lulusan S1, kebanyakan itu menempati front office ya. Di teller ataukah di customer service gitu ya. Kalau ada juga S1 yang masuk ke jenjang back, maksud bukan jenjang ya, ke jenjang manajer, manajerial, namanya jalur ODP atau kalian pernah dengar jalur MT, Management Trainee, itu trainingnya juga lebih lama ya, bahkan bisa sampai 1 tahun gitu ya. Nah kalau itu back office jelas, kemudian pekerjaannya dan jenjang karirnya itu bisa menjadi manajer gitu ya. Jadi bukan cuman di front office aja. Kemudian apalagi job assignment itu ya. Pokoknya setiap orang berdasarkan latar belakangnya, kualifikasinya itu disesuaikan dengan nanti dia kerjaan apa gitu ya. Di bank juga kan ada perbedaan. Ada yang officer tuh ada dua ya. Ada account officer, ada fund officer, funding officer. Kalau account officer berarti dia yang apa namanya tugasnya adalah marketing kredit, nyari nasabah untuk kredit. Ada lagi funding officer, FO namanya. Itu mereka marketingnya adalah marketingin produk tabungan gitu, produk investasi gitu. Jadi kalau kalian pernah ditawarin mau misalnya apa namanya buka deposito gitu ya, nah itu funding officer FO. Tapi kalau kalian ditawarin mau buka kartu kredit, nah itu apa tadi, AO ya, account officer. Nah gitu ya. Nah, setelah setiap orang itu ditempatkan gitu di posisi-posisi yang sesuai dengan kualifikasinya, maka dia bekerja.
Setelah bekerja tentu digaji. Makanya kita masuk ke tahapan keempat, compensation. Ya. Dan urusan penggajian ini juga bukan hal yang sederhana, tapi harus benar-benar fair, benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Ini tahapan-tahapannya dulu. Setelah digaji apa? Dalam waktu tertentu secara berkala ya. Setiap karyawan pasti harus dievaluasi dong. Ya kan? Kinerjanya. Nggak mungkin tanpa pengawasan, tanpa evaluasi. Supaya apa? Supaya bisa memberikan reward atau punishment. Kan kita tujuannya adalah perusahaan itu running well ya, perusahaan itu berjalan sesuai dengan harapan supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Tapi kalau ada masalah-masalah dari eh, sisi karyawan yang ini menghambat pencapaian tujuan perusahaan, ya harus dikendalikan gitu ya. Lalu setelah dievaluasi, ya ini masalah discharging of employees, baik itu voluntary or involuntary. Discharge itu artinya keluar, karyawan keluar ya. Kalau yang voluntary berarti kalau misalnya karyawannya yang resign, ya mengundurkan diri. Kalau involuntary berarti yang dikeluarkan. Dikeluarkan juga nggak semua negatif ya, bukan cuma PHK, tapi juga karena misalnya pensiun gitu kan, gitu ya. Ini tahapan-tahapannya. Oke, sekarang kita masuk ke payroll cycle activities. Nah, jadi kita udah spesifik nih. Kalau tadi kan kita masih keseluruhan ya, bicara dari awal karyawan itu direkrut sampai dia dikeluarkan gitu ya. Nah, sekarang kita spesifik yang berkaitan sama gajinya aja gitu ya. Jadi kita udah masuk ke dalam prosedur nih, dalam sistem payrollnya seperti apa. Oke, jadi aktivitas dalam payroll cycle itu intinya adalah aktivitas bagaimana menentukan gaji karyawan. Nah, pertama nih, update payroll master data. Jadi setiap karyawan itu ada dua gajinya kan? Ada gaji tetap, pokok, ada gaji variabel ya sifatnya. Berarti bukan gaji namanya kalau variabel. Upah ya, kayak gitu honor gitu ya, yang sifatnya variabel. Misalnya gaji pokoknya UMR. Nah, ada honor variabel. Misalnya kalau dia lembur gitu kan. Kalau dia melakukan kepanitiaan yang ini di luar pekerjaan utamanya. Nah, itu dapat honor. Nah, kalau kita bicara tentang payroll master data, berarti ini bicara tentang data induk setiap karyawan yang menentukan gaji pokoknya, gitu. Gaji pokok itu kan ditentukannya oleh apa? Kalian ada yang tahu nggak? Gaji pokok tiap orang tuh sama atau beda? Beda. Yang membedakan biasanya apa? Golongan. Golongan itu biasanya karena apa? Beda golongan itu biasa karena apa? Pendidikan. Apalagi? Pengalaman, ya. Sudah berapa tahun dia bergabung di perusahaan? Apalagi? Pendidikan, pengalaman atau lama bekerja ya. Lalu apalagi? Hah? Bisa juga karena prestasinya, ya kan gitu ya. Ada yang dinaikin jabatannya karena dia berprestasi. Nah, itu otomatis juga gajinya beda dong, naik ya. Terus ada juga memang kenaikan berkala gitu ya. Jadi gaji itu nggak terus aja 1 juta dari awal, dari 20 tahun yang lalu ya. Nah, mungkin pasti ada yang namanya kenaikan gaji secara berkala. Yang kedua, nah ini adalah aktivitas memvalidasi waktu dan kehadiran. Data waktu dan kehadiran. Buat apa? Ya bisa untuk penghonoran juga. Karena kadang ada beberapa komponen honor yang ini ditentukan oleh kehadiran karyawannya. Misalnya uang makan. Uang makan misalnya hanya diberikan kepada karyawan yang datangnya itu on time. Nah, supaya bisa mengetahui siapa karyawan yang on time, siapa yang tidak, berarti kan waktu kehadirannya, datang dan pulangnya harus kerekam ya. Gitu. Kalau di sini
Kalian lihat nggak di sana ada alat apa? Face scan itu tuh buat itu untuk absen gitu. Absen jam kedatangan dan jam pulang. Kalau datangnya 1 menit atau bahkan beberapa detik setelah ya jamnya jam waktu jam dimulai nggak dapat untuk tendik ya untuk pejabat yang lain masih ada toleransi sekian menit. Begitu juga kalau pulang. Kalau pulangnya lebih awal dari jam pulang nggak dapat juga. Nah itu seperti itu. Bukan cuma di perkantoran aja, di pabrik juga. Nah, buat apa validasi waktu dan kehadiran itu? Ya untuk honor juga gitu, honor variabelnya dalam produksi misalnya. Apa dokumen yang digunakan? Kalau manualnya kita pakai timesheets, tapi kalau otomatisnya seperti yang kalian lihat tadi itu adalah face scanner. Atau ada juga pakai biometrik ini ya, yang di bawah di lantai dasar, tapi udah nggak dipakai lagi. Ada juga yang pakai kartu, mungkin kartu RFID atau barcode gitu, macam-macam lah. Yang ketiga adalah kegiatan menyiapkan payroll. Payroll itu artinya gaji, gaji bulanan ya. Sebenarnya nggak harus bulanan sih namanya gaji ya gimana perusahaannya. Ada juga kan yang ngegaji karyawannya itu apa namanya biweekly ya. Bentar. Recording in progress. Oke, nah menyiapkan gaji bulanan atau mingguan itu dokumen yang digunakan adalah payroll register. Jadi register itu kayak gini. Duh masuk ke dalam Zoom lagi. Oke, jadi payroll register tuh tabel ya. Eh apa bentuk fisiknya itu tabel kayak gini. Eh, ya nggak kelihatan. Pokoknya tabel ya, tabel. Itu saya nggak bisa di, ya udah. Si tabel ini tuh daftar karyawannya, kemudian tadi penentu-penentu ininya, penentu gajinya, misalnya golongannya berapa, lama bekerjanya berapa lama, yang menentukan nanti gajinya, gitu ya. Terus ada lagi deduction register, deduction itu artinya pengurang. Kan yang namanya gaji itu ada istilahnya kalian harus tahu ya, take home pay. Tahu take home pay? Take home pay itu adalah gaji bersih yang siap dibawa pulang. Siap dibelanjakan. Kenapa? Karena kalau kita pakai gaji kotor itu masih belum siap dibelanjakan. Contohnya gaji pengurangan dari gaji kotor itu ada pajak, ya kan? Ada BPJS, kesehatan, apalagi misalnya eh, tunjangan hari tua, pensiun. Ada lagi yang kalian tahu nggak pengurang dari gaji? Asuransi yang lain mungkin ya kalau ada gimana perusahaannya sih gitu. Nah, itu tuh adalah deduction. Nah, deduction itu harus dihitung ya kan? Nah, bagi payroll cycle itu harus dihitung untuk semuanya dalam satu daftar namanya deduction register gitu. Kalau setiap karyawan itu nerima slip pajak misalnya ya, setoran pajak itu dia buat nama dia sendiri aja, tapi kalau untuk payroll cycle dia megang untuk semuanya, untuk semua karyawan. Oke, setelah disiapkan payrollnya, maka di tanggal gajian itu lakukan yang namanya disburse payroll, bayarkan gajinya. Kalau masih tradisional, masih manual, gajinya mungkin diamplopin satu-satu ya, dikasih ke karyawannya. Kalau sudah banking, berarti eh, mengeluarkan perintah kepada bank untuk mentransferkan ke setiap akun karyawan. Terus juga menerbitkan slip gaji ke setiap karyawannya. Kalau zaman manual atau tradisional itu dalam amplopnya udah termasuk juga slip gaji biasanya. Tapi kalau sekarang biasanya slip gajinya itu bisa diakses lewat aplikasi gitu ya. Lewat aplikasi atau lewat sistem. Melihat berapa sih gaji saya tuh gitu kan. Dan yang diterima di rekening sama enggak gitu.
Lalu yang terakhir adalah bayarkan disburse taxes and miscellaneous deduction, bayarkan pajaknya dan apa namanya pengurang-pengurang yang lain. Bayar pajak kemana? Ke KPP, ke negara, ya kan? Kalau bayar asuransi kesehatan karyawan, kemana? Ke BPJS. BPJS itu ada dua ya, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kesehatan berarti kan asuransi kesehatan, kalau ketenagakerjaan berarti untuk pensiun. Tuh ya. Oke, nah sekarang seperti biasa kita bahas threats and controls ya. Ancaman dan juga pengendalian pada setiap aktivitas tadi. Aktivitas nomor 1 sampai 3 dari updating master payroll data, kemudian validate time and attendance data, dan prepare payroll, itu kita bisa lihat ada 4 threads ya. Nah, saya pindah dulu biar nggak ngalangin. Oke. Nomor 1 ya, unauthorized changes to payroll master data. Ada perubahan yang tidak sah atau tidak legal di payroll master data. Jadi kalian mungkin kebayangnya gini, ada satu database karyawan gitu ya, induk isinya tuh adalah data basic dari setiap karyawannya, namanya, nomor pegawainya, mulai dari tadi golongan gitu ya, kemudian lama dia bekerja, pangkatnya, dan segala macamnya. Terus tiba-tiba berubah tanpa ada yang menyentuh dari orang-orang payroll cycle. Jadi nggak ada yang ngerasa merubah, tapi tiba-tiba berubah. Nah ini curiganya apa? Ada orang yang mengakses sistem secara tidak legal, ngehack gitu ya, atau masuk gitu ke ruangan, ke dalam sistem, tahu password, pokoknya ada data yang bocor, sistemnya bocor. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ya, di sini berarti kan si sistemnya harus diperbaiki akses kontrolnya ya. Kayak kalian misalnya, kalian tuh tiba-tiba akun sosmednya ada yang sabotase. What to do setelah itu terjadi? Kira-kira. Ada yang masuk ke dalam akun sosmed kalian gitu ya. Terus tuh bikin status atas nama kalian gitu. Terus kalian kan kaget gitu ya. Nah, setelah itu harus ngapain? Penyelamatan pertama apa? Ganti password. Sama ini juga. Kalau ada indikasi, oh ada yang masuk nih secara tidak legal, ganti password gitu yang pertama ya. Terus kedua apa? Setelah ganti password kan masih merasa nggak aman nih gitu ya. Apa? Tingkatkan keketatan, level keamanan. Kayak kalau di akun pribadi kita itu kan ada ini apa namanya two-step verification, ya kan? Jadi mengakses email kita tuh bukan cuma pakai password aja, tapi juga harus ada autentikasi ke nomor handphone atau ke email yang lain yang berkaitan sama email tersebut gitu ya, itu namanya step verification. Sama di dalam sistem juga dipersulitlah cara masuknya tuh gitu ya. Kemudian ada juga segregation of duties, ini seperti biasa lah ya, jadi harus ada pemisahan tugas tanggung jawab. Jangan orang yang ngurus data sama orang yang bayarkan nanti payrollnya itu orang yang sama. Harus orang yang berbeda. Nomor 2, ancamannya adalah inaccurate updating of master data. Ada proses updating data di master file itu yang nggak akurat. Misalnya, data karyawan itu pengupdateannya misalnya ada karyawan yang sudah naik pendidikannya ya, asalnya S1 jadi S2. Ternyata salah gitu mengupdate-nya tuh. Malah jadi S3. Jadi gimana? Kan nanti konsekuensinya ke kelipatan gajinya berubah, berbeda. Nah, itu berarti kan bisa merugikan ya, bisa merugikan kedua belah pihak sebenarnya. Perusahaan bisa dirugikan, karyawannya juga bisa dirugikan. Bagaimana caranya memastikan bahwa setiap updating dalam master data itu benar, akurat? Nah, di sini harus ada pengendalian integrity data processing. Jadi
data itu kalau habis diupdate, direview lagi, ya. Takutnya ada data yang nggak make sense atau yang salah gitu ya. Yang ketiga adalah ancamannya inaccurate time and attendance data. Jadi ada data kehadiran yang nggak akurat. Saya pernah mengalami ini, ya. Jadi pas saya melihat di dalam sistem kehadiran itu ada karyawan yang nggak ada namanya, padahal dia selalu hadir dan dia selalu tapping, gitu ya. Nah ini kan berarti merugikan ya. Jadi si karyawan tersebut bisa-bisa nggak dapat uang makan setiap bulan gitu ya. Nah jadi harus ada pengendalian dengan cara apa? Ada supervisory review. Jadi hasil dari mesin tapping itu harus direview sama supervisor atau sama atasannya. Kemudian gunakanlah source data automation for data capture. Harus pakai gunakanlah teknologi ya untuk mengotomasi kehadiran tersebut. Kadang-kadang kehadiran itu cukup tanda tangan kayak gini ya. Kayak gini kan. Ini akurat nggak menurut kalian? Bisa tidak akurat ya kan? Kalian tahu kenapa nggak akuratnya? Ya silakan jawab sendiri ya. Karena kalian juga pengguna sistem ini kan. Nah, silakan analisis kenapa penggunaan tanda tangan tidak akurat ya. Terakhir, errors in processing payroll. Ada error dalam pemrosesan gaji. Errornya kenapa? Ya macam-macam ya. Data processing integrity controls, pengendaliannya sama dengan yang tadi ya. Jadi pengendalian ketika memproses gaji. Kemudian harus ada supervisory review. Jadi tetap ya, peran manajer itu harus dari awal sampai akhir. Nggak bisa di akhir aja. Dalam setiap step harus ada kehadirannya untuk melakukan review. Kalian ingat mungkin komponen dari internal control yang kelima apa itu? Hmm? Yang pertama kan control environment, kedua risk assessment, ketiga control activities, keempat information and communication, dan yang kelima adalah monitoring, pengawasan. Jadi harus selalu ada gitu. Materi itu masuk nggak? Masuk UTS nggak kemarin? Oh ya. Berarti harus saya keluarin lagi di UAS ya, karena udah lupa. Oke, yang keempat dan kelima, processing, disbursement, payroll, dan taxes, itu ancamannya ada 4, bisa kita lihat di sini. Pertama adalah theft or fraudulent distribution of paychecks, pencurian uangnya, atau ada kecurangan dalam pendistribusian gajinya, gitu ya, atau slip gajinya. Ada yang bayarnya kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, saya juga pernah mengalami itu ya. Jadi diminta mengembalikan lagi transferan yang dianggap kelebihan. Kalau karyawannya jujur, ya dikembaliin. Tapi kalau yang nggak jujur, diam-diam aja gitu kan ya. Biasanya kan kalau kelebihan mah diam. Tapi kalau kurang baru ribut gitu ya. Nah, gimana cara mengendalikannya? Nah, di sini harus ada pembatasan akses terhadap slip gaji. Kalau masih manual itu ada slip gaji blanko gitu ya. Tapi kalau udah otomatis berarti sistemnya yang harus dijaga. Nggak boleh sembarangan orang bisa akses. Kemudian yang kedua ancamannya adalah failure to make required payments. Gagal bayar gaji maksudnya ya. Nah, kalau gagal bayar gaji ini berarti masalah sistem aja sih. Masalah transfer aja. Misalnya banknya keburu tutup, misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya menghindari apa kemungkinan seperti itu? Ya gunakanlah apa fasilitas schedule payment atau pembayaran terjadwal. Ya, sebentar ya, pause dulu. Kalian pernah nggak terlambat bayar tagihan listrik, misalnya telepon? Pernah?
bayar tagihan kartu kredit misalnya gitu ya. Nah, karena kelupaan gitu ya, bukan karena nggak punya uang, tapi karena kelupaan. Nah, itu bisa diminimalisir dengan cara melakukan pembayaran terjadwal gitu ya, auto debit gitu. Yang keempat adalah inaccurate payments. Pembayarannya nggak akurat. Yang tadi saya bilang sih, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan gitu. Nah, ada beberapa alasan yang bisa mendorong perusahaan itu untuk melakukan outsourcing payroll. Jadi outsourcing payroll itu eh, melimpahkan pengelolaan payroll itu kepada pihak ketiga. Jadi bukan oleh perusahaannya sendiri. Contoh ya, contoh. Berarti kan ini gaji apa si karyawannya juga statusnya outsourcing. Outsourcing itu berarti karyawan tersebut memang kerja di perusahaan, tapi sebenarnya dia bukan karyawan perusahaan itu. Kebayang nggak? Ya, dia itu adalah karyawan yayasan apa atau PT apa. Contoh ya, contoh ini nggak semua pegawai yang bekerja di sini itu pegawai ekuitas. Nggak semua. Contohnya kalau misalnya tenaga apa? Tenaga CS atau tenaga security itu mereka adalah karyawan dari PT Art Deco gitu. Nah, tapi mereka ditugaskan untuk bekerjanya di ekuitas. Siapa yang gaji mereka? Ekuitas, tapi bukan langsung ke mereka. Gajinya itu lewat Art Deco dulu gitu. Nanti Art Deco yang bayarin ke mereka. Contoh lain adalah kalian pernah tahu atau misalnya bahkan menggunakan jasa ART dari yayasan? Ya. Nah, itu yang gaji ART tersebut memang kita gitu ya. Tapi kita bayar ke yayasan, nggak langsung ke ART tersebut. Nanti ART tersebut dibayar sama yayasannya setelah dipotong porsi yayasannya. Biasanya 30%. Gede memang. Atau bahkan ada juga pegawai buruh ya, pabrik gitu, yang bekerja di pabrik, di perusahaan tertentu, tapi dia lewat jalur yayasan. Kalau lewat jalur yayasan gitu biasanya lebih cepat diterimanya, gitu. Nah, terus yang bayar dia adalah nanti yayasannya setelah dipotong 30% tadi. eh Mungkin persenannya nggak sama ya setiap yayasan, mungkin ada yang 10 atau 20 juga. Nah, bedanya karyawan outsourcing sama karyawan tetap apa? Karyawan outsourcing itu tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan ya, seperti yang didapatkan oleh karyawan tetap. Contohnya THR atau misalnya bonus tahunan. Enggak. Jadi, kalau misalkan dikasih THR lewat yayasannya juga gitu ya. Oke, yang kedua, apa alasannya? Apa saja sih untuk melakukan outsourcing itu? Pertama adalah mengurangi biaya. Jelas lah ya, karena tadi cukup bayar gajinya lewat outsourcing, lewat yayasan, lebih murah. Dan juga dalam memproses payrollnya itu kita jadi nggak ribet karena udah dikerjakan sama yayasannya. Banyak biaya yang berkurang. Kemudian banyak keuntungannya dalam segi administratif ya dan juga menghemat storage komputer kita. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop.